Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Semangat. Luar biasa. Alhamdulillah hari ini anak-anak mengikuti pelajaran kembali di hari Rabu. Sebelum kita memulai pelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu. Silakan Mbak Cassandra maju ke depan, memimpin tempatnya untuk berdoa. Di tempat duduk siap gerak, berdoa mulai. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa mulai. Oke, pagi ini coba ditengok kanan kiri, adakah temanmu yang tidak masuk? Siapa yang tidak masuk hari ini? Nur dan Alesa. Nur dan Alesa hari ini tidak masuk. Bani ingin tanya bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Senang. Bagaimana kabarnya? Bahagia, senang? Oke, bagaimana perasaanmu tadi berangkat sekolah? Oke, yuk sekarang kita menyanyikan lagu nasional dulu. Anak-anak silakan berdiri dengan badan yang tegak, siap, tangan di samping badan. Maju tak gentar. Nah, ini motivasi awal belajar kita ya. Dunia terus mengalami perubahan dan teknologi menjadi penggerak utamanya. Siapapun yang tidak mau mengikuti perkembangan teknologi, lambat laun akan tertinggal. Maka dari itu, mari kita siapkan 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Oke, fokus. Tepuk 3, 2, 1. Oke. Nah, ada gambar apa itu? Siapa yang suka nonton Upin Ipin? Bagus nggak ceritanya? Bagus. Di serialnya Upin Ipin tuh sering menjadi apa itu? Detektif. Ya, pernah dia menjadi detektif untuk membantu Atuk. Ya enggak? Ya, kira-kira di rumah kamu pernah enggak dimintai tolong, misalkan mama lupa, kamu tahu enggak tadi mama naruh HP di mana ya? Pernah enggak gitu mama? Pernah, atau kamu deh habis main HP terus lupa naruh. Terus tadi HP-ku di mana ya? Maka apa yang kamu lakukan? Mencari kemana? Kan pertama dipikirkan dulu ya, tadi aku kemana ya? Aku ke ruangan mana? Aku duduk di mana? Aku pergi kemana? Akhirnya ditelusuri kembali, ya kan? Tadi aku pergi ke kamar, dicari di kamar, oh tidak ada. Oh tadi aku ke ruang tengah menonton TV, kok tidak ada juga? Ternyata ada di ruang tamu, ya. Maka untuk mencari sesuatu, apa yang kamu lakukan? Mencari langkah demi langkah, ya. Nah, sama ternyata pelajaran kita hari ini tentang berpikir komputasional itu mengajarkan anak-anak supaya kita itu berpikir secara logis dan sistematis. Logis dan sistematis itu apa sih, Bu? Ya seperti tadi, seperti detektif tadi, menyelesaikan masalah itu 1 per 1, langkah demi langkah, ya. Nah, siapa yang sudah sikat gigi? Siapa yang belum? Sudah sikat gigi. Tadi sikat giginya pakai apa? Oh, pakai odol. Nah, Bu Ani juga punya hari ini bawa sikat gigi. Ada odol. Ya. Nah, siapa yang mau membantu Bu Ani mengurutkan langkah cara menggosok gigi? Ternyata menggosok gigi juga ada aturan atau langkahnya. Siapa yang mau bantu Bu Ani? Sikat gigi dan odol. Ditunjuk. Coba langkah pertamanya bagaimana Mbak Lili kalau gosok gigi? Langkah pertamanya
Heeh. Sikat itu dibasahi terus Sikatnya dibasahin dulu, ya nggak? Biasanya sikatnya dibasahin, ya betul. Terus, habis itu coba dibuka. Boleh. Kira-kira langkah pertama tadi apa? Membasahi. Iya, sikatnya tadi dibasahin dulu. Kemudian, ya, kenapa sih kita melakukan gosok gigi ini harus sesuai urutan? Misalkan urutannya salah, sikat gigi dulu baru pakai odol. Gimana? Kita sikat gigi dulu nih, padahal sikatnya belum dikasih odol. Gimana? Nggak bisa, Bu. Jadinya giginya tidak bersih. Maka penting nggak melakukan sesuatu itu dengan langkah yang benar? Penting nggak? Bisa punya tujuan pembelajaran, satu, memahami pengertian berpikir komputasional, kemudian menganalisis apa sih prinsip-prinsip komputasional itu. Yang terakhir adalah menyusun langkah-langkah logis, langkah-langkah yang nyata ya untuk menyelesaikan masalah sederhana menggunakan algoritma. Berpikir komputasional itu berharapnya anak-anak dapat manfaat tentang mengasah keterampilan dan memecahkan masalah. Yang kedua, terampil berkomunikasi baik di depan kelas atau dengan temannya ketika diskusi kelompok. Kemudian meningkatkan kemampuan berpikir logis dan bernalar kritis. Nah, Bu Ani punya sebuah permasalahan. Coba dibaca bersama-sama. 1, 2, 3. suatu pagi kami ingin membuat teh manis untuk sarapan. Ia menulis urutan langkah di buku catatannya, tetapi ternyata urutannya masih berantakan. Dalam catatannya, Oke, siapa yang suka minum teh manis? Nah, bisa bikin teh manis? Bisa. Coba sekarang kamu membantu Rani. Ternyata urutan langkahnya dibuat Rani itu salah. Siapa yang bisa membantu Rani? Coba angkat tangan. Ayo coba Mbak Cassandra. Kira-kira langkah yang pertama apa Mbak? Menyiapkan gelas di meja. Oke, yang pertama menyiapkan gelas di meja. Kemudian yang kedua? Yuk amati video pembelajaran ini. Dari video ini nanti anak-anak akan memahami tentang apa itu berpikir komputasional. Pengenalan computational thinking. Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan. Nah itu kenapa sih kita itu harus mengasah keterampilan berpikir komputasional kita? Karena satu, di masa depan salah satu kemampuan yang paling dibutuhkan adalah berpikir komputasional. Contohnya apa? Kalau dulu, zaman dulu mobil itu ya hanya pakai bensin saja untuk berjalan ya, untuk menjalankannya. Sekarang sudah pakai apa? Sudah pakai listrik ya enggak? Ada sepeda listrik. Pernah lihat orang ada yang punya di sini orang tuanya punya sepeda listrik atau tetangganya ya? Tetangganya biasanya punya sepeda listrik. Nah, itu adalah bukti bahwa nanti di masa depan teknologi kita akan semakin apa? Semakin canggih ya, semakin maju. Nah, itu buktinya bahwa kita kamu sebagai generasi penerus harus selalu mau belajar tentang berpikir komputasional. Oke, jadi apa itu berpikir komputasional? komputasional adalah proses berpikir secara sistematis dan logis untuk Memecahkan. masalah dengan menggunakan prinsip-prinsip komputer. Nah, kita kan sering punya masalah nih. Biasanya kalau di kelas contohnya. Siapa yang suka sering nggak bawa buku? Apa solusinya Sarif biar besok, wah aku bukuku nggak tertinggal lagi. Menyiapkan buku sesuai jadwal pelajaran. Sudah dilakukan? Sudah. Nah itulah pemecahan masalahnya Sarif. Berpikir komputasional itu
kita diajak untuk berpikir secara sistematis, secara langkah demi langkah dan logis. Ya, tadi berpikir komputasional prinsipnya ada berapa? 4. 1, dekomposisi. Nah, kita belajar dekomposisi di mana? Di mata pelajaran apa? Di matematika. Di matematika kita belajar dekomposisi, ya enggak? Misalkan ada angka 500.000, ya 546.200. Maka dekomposisinya berapa? 500.000 ditambah, berarti dekomposisi itu apa? Ya, menguraikan masalah yang, memecahkan masalah yang besar menjadi lebih kecil, sehingga mudah diselesaikan. Kemudian ada abstraksi. Abstraksi itu mengabaikan hal-hal yang kurang penting, hanya fokus pada hal yang penting. Kemudian juga ada pengenalan pola. Pengenalan pola, nah contoh siapa yang sudah punya jadwal pelajaran? Nah, jadwal pelajaranmu itu ya juga termasuk pola. Misalkan ada algoritma. Algoritma seperti, ternyata algoritma itu seperti tadi ketika Mbak Lili ya di depan mempraktekkan, membantu Bu Ani mempraktekkan cara menggosok gigi. Algoritma itu kita belajar menyelesaikan masalah dengan langkah demi langkah. Kali ini kita akan belajar tentang algoritma. Bu Ani sudah menyiapkan, ini namanya papan grid. Ya, papan grid sederhana. Sebelum itu kita ice breaking dulu. Yuk, masih ingat ice breaking ABCD? Oke, yuk yang laki-laki di depan sini baris. ABCD. ABCD. Sebenarnya. Mundur. Maju. Kanan. Kanan. Kiri. Kiri. ABCD. Sebaliknya. Mundur. Maju. Kiri. Kanan. Kiri. Kiri. Kanan. Kanan. Oke, tepuk tangan. Oke, kita waktunya diskusi kelompok. Sebelum kita diskusi kelompok, nanti Bu Ani akan berikan sebuah permasalahan, setiap anak-anak menyusun langkah pemecahan masalah. Anak-anak nanti mencari rute jalan ya yang menurut kelompok kalian itu tercepat menuju dari kelinci untuk mencari wortelnya. Ya, tentunya di sini ada hambatannya, ada elang, ada harimau. Yang tentunya kita tahu bahwa elang dan harimau ini memakan kelinci. Kemudian di sini ada lubang, jangan sampai meloncat ke arah lubang. Kemudian juga ada ular. Ular juga termasuk hewan pemakan kelinci. Ya, silakan dirundingkan dulu jalan mana sambil dibagikan panahnya. Dibagikan satu-satu sambil difikirkan secara logis. Bu Ani akan memencet spinner dulu. Kelompok siapa yang akan menjalankan rute dan misinya terlebih dahulu. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Nanti kalau sudah ada, ternyata rutemu sudah terpakai oleh kelompok lain, maka kamu harus segera mencari rute yang lain. Oke, sudah? Lagi, yuk kurang 1. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kita spinner lagi. Oke, kelompok 3. Oke, yuk. Ayo Bilkis, yuk maju. Kira-kira benar nggak arahnya ya? Yang lain sambil ngecek.
Oke, semua kelompok sudah membuat rute jalan untuk kelinci menemukan wortel yang menurut kelompok kalian itu adalah rute paling cepat, paling dekat, ya, tercepat. Nah, ternyata ini tadi juga merupakan sebuah misi, sebuah permasalahan yang harus kamu pecahkan secara sistematis, langkah demi langkah. Oke, ya, sekarang kamu akan mengerjakan tugas secara diskusi. Nah, untuk penentuan kelompok kita akan buat pakai spinner lagi. Di situ ada 4 permasalahan. Siapa yang sudah pernah membuat jus mangga? Oke. Atau adakah yang ketika hari Minggu kemarin membersihkan rumah dengan keluarga? Ya. Kemudian ada lagi yang menanam bunga di pot. Pernah? Oke. Kita akan bagi tugasnya, tidak mengerjakan semua, tapi pilih salah satu dengan spinner. Ini untuk kelompok 1. Menanam bunga di pot. Silahkan. Kelompok 4 memiliki permasalahan tentang membersihkan ruang kelas. Nah. Ada 2. Oke. Ayo dikeluarkan. Termasuk mengeluarkan buku cetak KKA. Buku cetaknya dikeluarkan. Dalam berdiskusi, anak-anak Buani Harapan untuk membagi tugas. Ada yang bagian untuk menulis, ada bagian untuk membacakan. Betul, pintar. Yo, ini ke sini. Ini untuk berputar ke kanan. Jadi kalau ini turun ke sini, terus ke sini, ini kan berputar ke sini. Maka yang di sini arahnya ini. Karena sudah selesai semua, sekarang kita akan presentasi. Kamu akan melakukan presentasi di depan kelas bersama dengan kelompokmu. Silahkan kelompok 4 dulu. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Kelompok lain nanti boleh menanggapi atau memberikan saran. Mungkin langkahnya ada yang salah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Situasi yang dipilih membersihkan ruang kelas. Apa masalahnya? Kelas yang kotor. Apa tujuannya? Agar kelas lebih bersih dan rapi. Susunan langkah-langkahnya. Langkah pertama, menyiapkan sapu dan lainnya. Langkah kedua, menutup jendela. Yang langkah ketiga, merapikan tempat duduk dan meja guru. Kira ada yang mau menambahkan? Kira-kira tadi urutan langkahnya sudah sistematis atau belum? Sudah. Oke, ada yang memberikan saran atau ada yang mau bertanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Oke. Siapkan potnya, tanahnya, dan bibitnya. Kemudian ya. Adakah yang mau bertanya? Oke, Mbak Askana, pintar. Bagaimana jika tanamannya ada langkah yang hilang, tanamannya tidak disiram, tidak diberi air? Akan mati. Ada lagi? Oh, akan layu. Gitu ya. Jadi jangan lupa disiram. Kemudian ya Mas Jacob,
Jika terlambat mati, apa yang harus kamu lakukan? Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada mata yang kurang berkenan, kami minta maaf. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3, di sini kami akan mempresentasikan hasil LKTP. Menyiapkan alat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil masalahnya kelompok kami, yaitu bikin bismillah. Simak presentasi. Susunan langkah-langkahnya. Langkah pertama, siapkan mangga dan air minum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih setiap kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Berpikir komputasional itu sudah kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya kehidupan kita sudah kita lakukan dengan cara berpikir komputasional, ya, sesuai urutan dan langkah-langkah yang tertata. Oke, setelah ini Bu Ani akan membagikan soal evaluasi yang dikerjakan secara mandiri. Oke, yang sudah silakan kumpulkan semuanya, yuk. Hari ini kita simpulkan dulu, apa saja yang sudah kamu pelajari. Oke, pintar. Berpikir komputasional. Tentang algoritma, manfaat menurut kamu? Pembelajaran hari ini membawa manfaat apa? Berpikir komputasional. Agar kita itu ketika memecahkan masalah, apa? Mau berpikir secara logis dan sistematis, mengurutkan dengan langkah demi langkah. Nah, bagaimana perasaan setelah belajar hari ini? Oke. Aktivitas mana tadi yang menurut kamu paling menyenangkan? Ice breaking, terus presentasi menyenangkan karena banyak yang bertanya, menambah wawasan. Kemudian tadi ketika memasang grid menyenangkan atau tidak? Menyenangkan, ya. Kemudian apa saran kamu untuk pembelajaran selanjutnya? Oh, lain kali kita akan, terima kasih. Lain kali ketika kita pakai aplikasi tentang berpikir KA, ya, tentang materi kita selanjutnya yaitu KA, nanti beberapa kesempatan akan Bu Ani izinkan anak-anak membawa HP. Terima kasih Mbak Kandi. Ada Oh, di lab komputer. Terima kasih. Kita lain waktu kita akan ke lab komputer untuk pakai komputer sekolah dalam pelajaran KKA. Oke. Terima kasih. Jangan lupa nanti di rumah tugasmu adalah menuliskan satu permasalahanmu. Bu Ani yakin setiap anak punya permasalahan yang berbeda-beda, ya kan? Misalkan, aku suka lupa membawa buku, atau aku suka malas merapikan tempat tidur. Kan permasalahannya berbeda-beda. Silahkan tuliskan permasalahanmu di buku KKA, kemudian menuliskan langkah-langkah menyelesaikannya. Itu tugas hari ini. Ya, oke, terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan semangat. Semoga pembelajaran hari ini membawa manfaat untuk kita semua. Bu Ani akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.